Ogah di Kibuli, Irak mau usir pasukan Yahudi sekutu kerajaan Arab Saudi. Sebuah pernyataan keras baru saja dilontarkan Komandan Umum Angkatan Bersenjata Irak Mustafa Al-Kadhimi terkait keberadaan pasukan militer Amerika Serikat di negara itu. Menurut Al-Kadhimi, yang juga menjabat Perdana Menteri Irak, dia tidak sudi lagi ada tentara Amerika Serikat bercokol di Irak dan dia akan mengusir pasukan Amerika dengan cara halus. Pernyataan keras itu dilontarkan Al-Kadhimi dalam wawancara dengan Al-Hadad baru-baru ini dilansir FIFA Militer Rabu 21 Juli 2021. Menurut Al-Kadhimi, tidak perlu ada pasukan tempur asing di tanah Irak dan tidak mau diperdaya. Dan masalah ini akan disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan ini. Tidak akan membiarkan Irak digunakan untuk mengancam negara lain, kata Al-Kadhimi. Al-Kadhimi dijadwalkan bertemu Biden pada 26 Juli 2021 di Washington, Amerika Serikat. Topik pertemuan yaitu membahas kemitraan strategis antara Amerika dan Irak. Sikap PM Irak mengusir pasukan militer negara Yahudi kedua terbesar di dunia itu sangatlah wajar, sebab tidak ada keuntungan apapun yang didapatkan Irak dengan pendudukan pasukan Amerika di sana. Yang ada hanya menambah masalah. Salah satu masalah terbesar yang pernah mencoreng nama baik Irak ialah ketika militer Amerika Serikat membunuh Jenderal anti-teror Iran Qasem Soleimani di Bandara Internasional Baghdad pada 2020. Kala itu Amerika di bawah perintah Donald Trump membom mobil yang ditumpangi jenderal besar Iran itu dengan pesawat tanpa awak. Amerika mulai menguasai Irak sejak 2003 ketika melakukan invasi ke negeri itu. Amerika didukung NATO dan PBB menghancurkan negara itu dengan alasan bahwa Irak berusaha membuat senjata pemusnah massal yang mengancam keamanan nasional mereka. Irak hancur lebur diinvasi puluhan ribu tentara Amerika, tapi hingga perang berakhir dan lengsernya Presiden Saddam Hussein, tuduhan Amerika itu tidak terbukti. Tidak ada senjata pemusnah massal ditemukan di Irak. Setelah tidak terbukti ada senjata pemusnah massal, kali ini militer Amerika Serikat beralasan menempatkan pasukan di Irak untuk menumpas teroris ISIS. Perlu diketahui sikap PM Irak ini sangat bertolak belakang dengan negara penjaga dua kota suci Mekah dan Madinah, yaitu Kerajaan Arab Saudi. Sebab negara ini malah memilih tetap bersekutu dengan Amerika. Terbukti hingga saat ini Arab Saudi masih mempertahankan keberadaan tentara Amerika untuk menjaga keamanan istana dari serangan musuh. Israel ngamuk 48 jam, pemandangan mengerikan terjadi di langit Homs. Situasi di Suriah mendadak mencekam. Sudah 48 jam lamanya pemandangan mengerikan muncul di langit beberapa wilayah di kota Hom. Bola-bola api disertai ledakan besar menghiasi langit. Bola itu merupakan peluru-peluru kendali yang ditembakkan militer Israel dari pesawat-pesawat tempur mereka. Dari informasi yang diterima FIFA Militer Kamis 22 Juli, Angkatan Udara Israel membombardir kota Hom untuk menghancurkan basis-basis milisi Hizbullah. Salah satu yang menjadi sasaran rudal Yahudi ialah Bandara Al-Daba, karena tempat ini merupakan barak pasukan Hizbullah. Namun tidak cuma Al-Daba yang digempur, tapi juga beberapa lokasi di wilayah pedesaan Qusair. Menurut laporan sana, militer Israel memulai serangan dari timur laut Beirut, Lebanon. Pesawat tempur F-35 dan F-16 silih berganti menembakkan rudal dari langit yang masuk dalam wilayah Lebanon itu. Situasi kota Hom menjadi tegang apalagi saat rudal-rudal militer Israel terbang di atas langit dan berbenturan dengan sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Suriah. Sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa atas serangan udara Israel itu. Walau begitu, sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah terhantam rudal yang gagal ditangkis SAA. Militer Israel mengamuk menyerang Suriah karena kesal Hizbullah telah melepaskan roket ke wilayah mereka dari Lebanon beberapa hari lalu. Israel memulai serang sejak malam Idul Adha.
Al-Kadhimi dijadwalkan bertemu Biden pada 26 Juli 2021 di Washington, Amerika Serikat. Topik pertemuan yaitu membahas kemitraan strategis antara Amerika dan Irak. Sikap PM Irak mengusir pasukan militer negara Yahudi kedua terbesar di dunia itu sangatlah wajar, sebab tidak ada keuntungan apapun yang didapatkan Irak dengan pendudukan pasukan Amerika di sana. Yang ada hanya menambah masalah. Salah satu masalah terbesar yang pernah mencoreng nama baik Irak ialah ketika militer Amerika Serikat membunuh jenderal anti-teror Iran Qasem Soleimani di Bandara Internasional Baghdad pada 2020. Kala itu Amerika di bawah perintah Donald Trump membom mobil yang ditumpangi jenderal besar Iran itu dengan pesawat tanpa awak. Amerika mulai menguasai Irak sejak 2003 ketika melakukan invasi ke negeri itu. Amerika didukung NATO dan PBB menghancurkan negara itu dengan alasan bahwa Irak berusaha membuat senjata pemusnah massal yang mengancam keamanan nasional mereka. Menurut laporan Sana, militer Israel memulai serangan dari timur laut Beirut, Lebanon. Pesawat tempur F-35 dan F-16 silih berganti menembakkan rudal dari langit yang masuk dalam wilayah Lebanon itu. Situasi kota Hom menjadi tegang apalagi saat rudal-rudal militer Israel terbang di atas langit dan berbenturan dengan sistem pertahanan udara angkatan bersenjata Suriah. Sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa atas serangan udara Israel itu. Walau begitu, sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah terhantam rudal yang gagal ditangkis SAA. Militer Israel mengamuk menyerang Suriah karena kesal Hizbullah telah melepaskan roket ke wilayah mereka dari Lebanon beberapa hari lalu. Israel memulai serang sejak malam Idul Adha. Situasi di Suriah mendadak mencekam. Sudah 48 jam lamanya pemandangan mengerikan muncul di langit beberapa wilayah di kota Hom. Bola-bola api disertai ledakan besar menghiasi langit. Bola itu merupakan peluru-peluru kendali yang ditembakkan militer Israel dari pesawat-pesawat tempur mereka. Dari informasi yang diterima FIFA Militer Kamis 22 Juli, Angkatan Udara Israel membombardir kota Hom untuk menghancurkan basis-basis milisi Hizbullah. Salah satu yang menjadi sasaran rudal Yahudi ialah bandara Al-Daba, karena tempat ini merupakan barak pasukan Hizbullah. Namun tidak cuma Al-Daba yang digempur, tapi juga beberapa lokasi di wilayah pedesaan Qusair.